Shalom, kembali kita beribadah kebaktian minggu yang dilayani oleh Ibu Pendeta Audra Rumsayor adalah Pendeta GKP Jemaat Cipatat. Minggu ini kita tiba pada Advent 3 yang disebut Gaudet, yang artinya bersukacitalah. Pengharapan kita semakin terang sebab kelahiran Kristus kian dekat. Kedatangannya ke dunia adalah kabar sukacita yang patut kita syukuri. Cara yang terbaik mensyukurinya ialah dengan terus mewartakan kabar sukacita itu agar lebih banyak orang yang menerima pengharapan baru bagi hidupnya. Mari kita menghayati kembali panggilan kita dengan memulai kebaktian Minggu Advent 3 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut nyanyian Kidung Jemaat 322, Terang Matahari, bait 1 hingga yang ketiga. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengutus anak tunggalnya bagi kita. Amin. Kasih Kristus menerangimu dan memberi damai sejahtera. Demikian juga bagimu, terpujilah Kristus. Kebaktian Minggu Advent yang ketiga ini bertema, sudahkah kita menanti dengan mewartakan kabar baik? Dengan nas pembimbing diambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat 3 yang berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Yang dalam berkeluh
Mari merendahkan hati di hadapan Allah dan mengakui segala kesalahan kita yang didahului dengan doa pribadi. Saat teduh. Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dengan pengakuan akan kecenderungan kami yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kami menutup diri kami untuk mewartakan kabar sukacita tentang kehadiran-Mu yang membawa keselamatan. Lebih daripada itu, kami bahkan menghalangi mereka yang rindu akan terang keselamatan dan membiarkan dalam kegelapan dan membawa pada kebinasaan. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara-saudariku yang terkasih,
Bagi setiap kita yang telah datang kepada Tuhan mengakui segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita kepadanya dengan hati yang tulus ikhlas, maka kini dengarlah berita anugerah pengampunan yang dinyatakan dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sambutlah anugerah pengampunan dari Tuhan dan hiduplah dalam damai. Mari kita sambut pembacaan Mazmur 126 dengan bersahut-sahutan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, Akan menuai dengan bersorak-sorai, orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. sambil membawa berkas-berkasnya. Sorak
Aku memang sudah tua, tapi aku punya semangat muda. Walau hidup tak sendiri, tapi aku selalu mandiri. Aku memang sudah tua, tapi aku berusaha berguna, terlebih-lebih kepada cucu-cucu dan anak-anakku. Walau usia telah lewat senja, tapi diriku masih bermakna. Aku memang sudah tua, tapi aku selalu olahraga. Walau kulitku mulai keriput, tapi langkahku tak seperti siput. Aku memang sudah tua, tapi aku selalu berupaya. Walau tak berpangkat, tapi aku tetap terhormat, karena aku selalu baik kepada sesama. Aku memang sudah tua, tapi aku senang bekerja. Walau aku tak berdasi, tapi hidupku tetap berfungsi, apalagi kepada sesama lansia. Aku memang sudah tua, tapi aku senang membaca, terlebih membaca Alkitab. Walau mataku mulai rabun, tapi aku tidak pikun. Aku memang sudah tua, tapi aku senang berwisata. Walau perjalanan jauh kutempuh, tapi aku tak pernah mengeluh. Semangat! Aku memang sudah tua, tapi aku senang latih suara. Walau suaraku tak merdu lagi, tapi aku selalu semangat bernyanyi, terlebih bernyanyi kor lansia. Aku memang sudah tua, tapi aku selalu berdoa untuk semua orang. Walau rambutku telah memutih, tapi ibadahku tak pernah letih setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita merendahkan hati memohon bimbingan Tuhan melalui kuasa Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Allah, agar kami dapat belajar merenungkan firman Tuhan di dalam pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa kekuatan Roh-Mu yang kudus akan memberikan pengertian kepada kami, menuntun kami dalam hikmat-Mu, agar kami mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang baik, bahkan dengan semangat untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap kami yang ada di rumah masing-masing, sekalipun kami melaksanakan kebaktian secara daring, tetapi kasih dan penyertaan Tuhan sungguh kami rasakan. Biarlah firman Tuhan yang akan diberitakan menjadi kekuatan bagi kami untuk mengarungi kehidupan bersama Tuhan dan sesama. Urapilah hamba-Mu yang berdosa ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melayakan hamba untuk dapat menyampaikan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah dan topanglah seluruh umat Tuhan GKP Jemaat Bogor yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat dan sukacita, serta membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai ayat 8, dan kita akan melanjutkan ayat 19 sampai ayat 28. Firman yang telah menjadi manusia. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias."
Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Tuhan kan datang, Maranatha, terpuji Sang Raja. Maranatha, Tuhan kan datang, Maranatha, terpuji Sang Raja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau memulai perenungan pada hari ini dengan mengajak kita untuk mengingat sebuah lagu yang mungkin pernah kita nyanyikan di sekolah minggu dulu. Izinkan saya untuk menyanyikan lagu ini bagi kita semua, dan kalau Bapak Ibu, saudara, anak-anak ada yang tahu lagu ini, mungkin bisa bersama-sama dengan saya menyanyikannya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Saudara-saudari yang terkasih, dulu ketika sekolah minggu saya tidak terlalu mengerti tentang lagu ini, apa yang sebenarnya sedang mau disampaikan, atau inspirasi apa sih yang membuat lagu ini bisa diciptakan dan dinyanyikan, bahkan terkenal sampai saat ini. Dan ternyata lagu ini menggambarkan tentang keteladanan seorang tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Dalam kalimat, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Dan ini menjadi spirit yang kita temukan ketika kita membaca kisah tentang Yohanes Pembaptis di dalam Alkitab. Dan pada kesempatan hari ini kita bersama-sama juga telah membaca firman Tuhan yang menceritakan tentang kisah Yohanes Pembaptis. Dan kisah Yohanes Pembaptis ini adalah kisah yang sangat familiar untuk kita semua. Terutama ketika Yohanes Pembaptis mulai diperkenalkan secara rinci berkaitan dengan tugasnya. Dan yang menarik adalah ketika namanya mulai dikenal oleh orang banyak, apalagi keseharian Yohanes yang sering membaptis orang, ternyata mendorong orang-orang Yahudi di masa itu dari Yerusalem yang diwakili beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk mendatangi Yohanes Pembaptis. Mereka ingin tahu perihal orang yang sedang naik daun ini. Yohanes Pembaptis di masa itu naik daun, saudara, seperti seorang artis yang sedang viral, tapi bukan karena kasus yang tidak baik, ya, tapi dia menjadi viral, ya, terkenal. Dia naik daun karena ada sesuatu yang dia lakukan, saudara, yang membuat orang-orang Lewi dan para imam pada saat itu datang menghampiri dia, mendatangi dia. Lalu pertanyaannya, siapakah Yohanes sebenarnya?
Apakah ia Mesias, Elia, atau Nabi yang akan datang? Dan saudara, pada titik ini Yohanes sebenarnya memiliki kesempatan kalau dia ingin mengagungkan dirinya sendiri. Bayangkan sedang naik daun, saudara, para imam, orang-orang Lewi mendatangi dia untuk tahu siapa sebenarnya dia. Mereka kepo, mereka ingin tahu tentang Yohanes Pembaptis. Dan kalau Yohanes Pembaptis sebenarnya punya hati yang buruk, punya hati yang musuh, tentu saja dia akan memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk mengagungkan dirinya sendiri. Dengan ketenaran yang dia miliki, orang bisa percaya kalau dia seorang Mesias. Apalagi title-nya yang banyak dikenal orang sebagai seorang pembaptis. Mungkin saja kalau Yohanes Pembaptis mau berpura-pura menjadi seorang Mesias, dia akan mendapatkan perlakuan istimewa dari orang-orang Yahudi di masa itu. Akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika para imam dan juga orang-orang Lewi bertanya dan ingin mendapatkan kejelasan, ternyata mereka tidak menemukan jawaban yang sesuai dengan perkiraan mereka, saudara. Dari pertanyaan para imam dan orang Lewi yang memunculkan kata Mesias, Elia, Nabi yang akan datang, adalah sebagai tanda kerinduan sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan itu sesungguhnya adalah sebuah tanda kerinduan umat Yahudi pada datangnya seseorang yang dari Allah untuk melepaskan mereka dari pemerintahan dunia. Yohanes berkata lain ketika para imam, orang-orang Lewi bertanya tentang dirinya, justru dia menyampaikan jawaban yang di luar dugaan orang banyak saat itu. Yohanes berkata lain, ia menyatakan bahwa dirinya adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia mengutip apa yang tertulis dalam kitab Yesaya 40 ayat 4. Yohanes menyatakan dirinya sebagai seorang utusan yang bertugas untuk mengabarkan bahwa Mesias akan datang. Yesaya layaknya seorang nabi dalam bacaan yang pernah kita baca di minggu yang telah lalu, yang mengabarkan akan hadirnya Juru Selamat, di mana kehadirannya akan membawa pembebasan bagi umat. Yesaya menyuarakan Juru Selamat yang akan menghadirkan keadilan dan menggenapi janji Tuhan. Dan Yohanes pun menyuarakan hal yang sama. Tetapi Yohanes menyatakan bahwa Mesias itu bukanlah dirinya. Ia sangat tidak layak dibandingkan dengan Sang Mesias yang akan datang. Namun setiap umat yang mendengar hendaknya bersukacita dan percaya pada berita yang ia kabarkan. Mereka harus bersiap menyambut kedatangannya dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan selayaknya hidup baik di dalam Kristus, senantiasa bersukacita dan mengucap syukur, terlebih mantap mendengarkan dan menerima pengajaran yang baik, yaitu yang datangnya dari Tuhan. Dan itulah yang dirindukan dan disuarakan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat apa saja yang patut kita teladani dari Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes Pembaptis dengan jujur mengakui siapa dirinya. Dia bukan Mesias, dia bukan Elia, dia bukan seorang nabi. Dia bahkan merasa dirinya begitu rendah, sampai-sampai membuka tali kasut Sang Mesias pun dia tidak pantas. Kehadiran Yohanes Pembaptis juga mendahului seseorang yang akan datang berikutnya. Artinya Yohanes tahu bahwa akan ada yang datang, yaitu dia yang ditunggu-tunggu. Maka selama menunggu persiapannya akan kehadiran sosok yang dinantikan itu, Yohanes mengajak umat untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesungguhan hati. Dan itu disebut Yohanes Pembaptis sebagai sebuah bentuk persiapan, saudara. Dan persiapan itu dilakukan Yohanes dengan pembaptisan, menyiapkan orang-orang masuk dalam karya penyelamatan Sang Mesias. Dan bahwa sebelum mereka bertemu dengan Sang Mesias itu, mereka harus disucikan terlebih dahulu, diberi kesempatan untuk menikmati karya penyelamatan bersama dengan Tuhan. Dan ketika Yesus datang, Yohanes pun menyatakan, itulah dia yang ditunggu sudah datang. Mungkin orang tidak tahu maksud Yohanes ketika itu, namun Yohanes menyadari apa yang dia wartakan. Dia sungguh meyakini apa yang dia beritakan, dan dia sungguh percaya pada Kristus yang datang, di mana dia menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Sang Mesias itu. Saudara, pesan firman Tuhan pada saat ini yang ingin saya bagikan ada dua untuk kita renungkan di Minggu Advent yang ketiga. Kita belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca dalam Injil Yohanes hari ini.
Kita belajar dari keteladanan Yohanes Pembaptis sebagai sang pembuka jalan, sang pewarta kebaikan itu. Dua hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, pewartaan itu harus didasari dengan sikap kerendahan hati. Saudara, kesaksian hidup yang benar di hadapan Tuhan harus didasari oleh kerendahan hati. Yohanes memiliki kesadaran yang penuh tentang siapa dirinya di hadapan Allah. Walaupun Yohanes Pembaptis sedang dipuja-puji orang dan pengaruhnya sangat besar, tetapi ketika ia diperhadapkan kepada Kristus, maka ia menganggap dirinya tidak ada apa-apanya. Dan ini adalah suatu keteladanan bagaimana seseorang harus belajar mempunyai sikap yang sangat rendah hati di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana dengan saudara-saudari dan saya? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengisi dan merayakan Minggu Advent yang ketiga dengan suatu kesadaran penuh bahwa ketika kita memiliki apa saja yang dapat kita upayakan di dunia ini, sehingga kita mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita, adakah kita menyadari bahwa semuanya itu semata-mata adalah kasih karunia Tuhan? Apapun yang kita miliki hari ini dan bagaimanapun kondisi kita saat ini, saudara-saudari dan saya diajak di Minggu Advent yang ketiga ini untuk menyadari bahwa hidup ini adalah semata-mata adalah anugerah Allah. Tidak ada satupun yang patut dibanggakan selain belas kasihan Allah di dalam hidup kita. Dan orang yang menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah Allah, hidupnya hanya semata-mata karena belas kasihan Allah, maka ia layak disebut sebagai orang yang rendah hati. Yohanes Pembaptis menyadari betul siapa dirinya di hadapan Kristus. Sekalipun kesempatan untuk menjadi besar itu ada di depan matanya, tetapi dia sungguh menyadari bahwa ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kristus sendiri. Pesan yang pertama yang ingin saya bagikan, mari kita mengisi Minggu Advent yang ketiga dengan terus mewartakan kebenaran dan kebaikan. Tetapi pewartaan tentang kebenaran dan kebaikan itu harus didasari dengan sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Yang kedua, saudara, apa yang telah kita baca dalam firman Tuhan hari ini, bahkan keteladanan yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis kepada saudara-saudari dan saya dalam bacaan Alkitab kita hari ini, mengajak kita untuk mengisi Minggu Advent yang ketiga, merayakan Minggu Advent yang ketiga ini dengan terus mewartakan tentang kebenaran dan kebaikan. Tetapi pusat pewartaan itu harus mengarah pada satu poros yang sejati, yaitu Kristus sendiri. Yohanes memang membaptis, tetapi dia yang menjadi fokus. Dia tidak memilih atau dia tidak memaksakan dirinya untuk menjadi fokus dalam pemberitaan dan pewartaan itu. Tetapi sebaliknya, Kristus menjadi fokus utama dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Memang Yohanes Pembaptis sedang populer dan perkataannya penuh dengan kuasa, tetapi dia tidak mengambil semuanya itu untuk dirinya sendiri. Dia mengerahkan semua orang yang ada pada saat itu kepada pribadi Yesus Kristus. Lalu saudara, bagaimana dengan saudara-saudari dan saya? Di tengah-tengah realitas kehidupan dunia ini, di tengah-tengah panggilan kita untuk mewartakan kebenaran dan kebaikan, ketika Allah mengizinkan kita mempunyai pengaruh dan kuasa, pernahkah kita bertanya, apakah melalui pengaruh dan kuasa yang saudara-saudari dan saya miliki, Kristus dipermuliakan? Bagaimanakah orang lain tahu tentang Kristus di tengah-tengah kehidupan kita? Memang ada banyak hal yang bisa kita kerjakan dan dapatkan di tengah-tengah dunia ini, dan kita bisa saja memiliki pujian dan penghormatan sebagai dampak dari semuanya itu. Tetapi hendaknya Kristus yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sebab kesaksian hidup yang benar di hadapan Kristus adalah kesaksian yang mempermuliakan Allah. Maka sungguh benar sebenarnya apa yang dilakukan kita dalam pengantar khotbah hari ini. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kadang-kadang orang tidak mau menjadi pengikut Kristus karena yang mewartakan Kristus tidak memfokuskan titik pemberitaannya pada Kristus. Seringkali kita memberitakan kebenaran dan kebaikan, porosnya bukan pada Yesus, tetapi pada diri kita sendiri. Sehingga apa yang kita wartakan itu tidak menjadi dampak bagi sesama.
Orang tidak lagi percaya kepada Kristus, orang tidak lagi merasakan kasih Kristus. Karena yang kita beritakan bukan apa yang Yesus lakukan bagi kita, tapi kita mewartakan tentang kehidupan kita, segala kepongahan kita, segala ketenaran kita, segala pencapaian hidup kita. Dan kalau ini menjadi jalan yang kita tempuh, maka sudah pasti Allah di dalam Kristus itu tidak dipermuliakan. Atau sebaliknya, justru kita mempermuliakan diri kita sendiri. Saudara yang terkasih, saya ingin menutup renungan saat ini dengan kembali membacakan apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 26-27. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Kiranya kita merayakan Minggu Advent ketiga dengan senantiasa mewartakan Kristus dalam sikap yang penuh kerendahan hati, dan biar perwataan kita selalu berpusat kepada Kristus. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Ketika kita sedang
Bapak Ibu jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dari segala abad dan tempat yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merendahkan hati dan kita menaikkan doa syafaat kita, dan kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan atau menyanyikan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan bagi kami saat ini, ya Allah. Ajarlah kami untuk belajar seperti Yohanes Pembaptis, dengan rendah hati mewartakan tentang Kristus yang hadir di tengah dunia, membawa keselamatan dan kehidupan bagi kami. Kami mau berjuang seperti Yohanes Pembaptis, mewartakan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Tetapi ketika kami mewartakan kebaikan dan cinta kasih-Mu Tuhan, ajarlah kami untuk tidak menjadi pribadi yang berpongah, sombong, bangga atas prestasi kami, tetapi kami mau menjadi rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Biarlah kami semakin kecil, tetapi Tuhan semakin besar dan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, topanglah kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang telah ditaburkan boleh kami hayati di dalam hati dan hidup kami. Kami melakukannya dan menjadi berkat bagi sesama. Saat ini ya Allah, kami mau berdoa untuk kehidupan persekutuan GKP Jemaat Bogor. Kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah tangga, di setiap keluarga jemaat-Mu. Sekalipun sampai saat ini kami harus melakukan kebaktian secara online, secara daring, tapi kami percaya kasih-Mu dapat kami rasakan dalam persekutuan keluarga kami. Kami percaya firman-Mu akan meneguhkan kami untuk tetap berpengharapan. Ketika kami memasuki Minggu Advent yang ketiga, biarlah pengharapan sukacita itu boleh terus ada di dalam hidup kami. Kami mempersiapkan hidup kami untuk menyambut kehadiran Tuhan. Tuhan yang telah hadir 2000 tahun yang lalu. Tetapi Tuhan juga yang berjanji akan datang kembali untuk menyelamatkan kami dan membawa kami dalam kehidupan yang kekal. Kami memohon Engkau untuk memberkati keluarga-keluarga pribadi lepas pribadi jemaat-Mu di GKP Bogor. Berkati anak-anak, remaja, pemuda, para usia lanjut, orang tua kami. Kami menyerahkan mereka semua kepada Allah. Biarlah Tuhan menolong, memberkati, menguatkan, terutama memberikan kesehatan yang prima di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Biarlah situasi dan kondisi yang tidak ideal ini tidak melemahkan iman kami kepadamu, tetapi sebaliknya justru kami menaruh pengharapan kami seutuhnya kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kami dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk persekutuan jemaat-Mu dalam kegiatan-kegiatan menjelang Natal. Tuhan, berkati setiap orang yang mempersiapkan diri untuk melayani, terutama ketika kami akan merayakan Natal pada tanggal 24 dan 25 Desember, bahkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam rangka Natal. Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati penatua, Tuhan berkati pendeta, Tuhan berkati komisi-komisi, Tuhan berkati PPJ, Tuhan memberkati juga pengurus-pengurus sektor dan juga wilayah. Tuhan berikan hikmat kepada mereka semua agar mereka tetap bersatu hati untuk melakukan pelayanan dengan baik, merayakan Natal dengan realistis namun juga penuh dengan sukacita. Kami juga datang kepadamu Tuhan dalam kerendahan hati. Kami mau berdoa untuk saudara-saudari terkasih kami yang berulang tahun di pekan yang baru, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Biarlah cinta kasih dan kebaikan Tuhan selalu dapat menuntun kehidupan mereka.
Mereka hidup dengan rendah hati, mereka belajar takut akan Tuhan. Segala berkat yang Tuhan berikan mereka syukuri, dan mereka juga bersemangat untuk terus menjadi pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang terus menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami juga datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Kami mau berdoa untuk orang tua yang terus berjuang mendampingi anak-anak mereka yang belajar secara online di rumah. Berkati dan berikan kesabaran yang ekstra kepada orang tua kami, agar mereka dapat mendidik dan membimbing anak-anak mereka dengan baik. Berkati juga anak-anak yang belajar secara daring di rumah masing-masing, biar Tuhan terus memberikan kesehatan, semangat, agar apa yang mereka lakukan boleh bermanfaat bagi kehidupan mereka, bahkan membawa kebaikan dalam masa depan mereka. Kami juga datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati saat ini, ya Allah. Kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin sampai saat ini masih berada dalam keadaan sakit. Mereka berada dalam pemulihan pasca sakit. Mereka yang berjuang untuk sembuh dari sakit dan penyakit yang mereka alami. Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk melawat mereka dengan kekuatan-Mu, memberikan mereka pengharapan, memberikan mereka kekuatan. Sekalipun fisik mereka lemah, biarlah iman mereka terarah kepada Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan kekuatan karena mereka mengakui kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Kami memohon Engkau juga memberkati keluarga-keluarga mereka, mendampingi mereka. Biar cinta kasih dan pelayanan yang diberikan membawa kebaikan dan perubahan di dalam hidup saudara-saudari kami yang saat ini bergumul karena sakit dan juga karena pemulihan. Kami juga datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati, ya Allah. Kami tetap berdoa dan menyerahkan situasi dan kondisi kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat kami. Tuhan, Engkau tahu situasi dan kondisi yang tidak kondusif karena ketidakadilan, bencana kemanusiaan yang terjadi dalam kehidupan kami akhir-akhir ini. Kami mau menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong kami semua untuk berpikir positif, bahkan di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah berbagai realitas kemajemukan yang kami alami dan kami rasakan sebagai bagian masyarakat, bangsa, dan negara. Ajarkan kami untuk dapat mencintai sesama kami tanpa memandang perbedaan. Bahkan kami meruntuhkan semua tembok-tembok pemisah, sekat-sekat yang ada, dan membangun jembatan cinta kasih. Dan Tuhan juga tolong kami agar kami dapat berpikir positif tentang sesama kami. Kami tidak mudah untuk membenci orang lain yang berbeda dengan kami. Kami memohon agar kedamaian dan sukacita dari Tuhan selalu dapat kami rasakan dalam setiap kehidupan kami sebagai bagian masyarakat, bangsa, dan negara. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden, wakil-wakil rakyat. Bahkan kami berdoa untuk aparat pemerintah yang berjuang untuk menegakkan keadilan dan juga kebenaran. Kami percaya Tuhan akan menuntun mereka, memberikan mereka kekuatan agar mereka dapat melakukan hal yang baik untuk dapat menopang setiap perjalanan dan perjuangan untuk mencapai keadilan dan kebenaran itu. Kami juga menyerahkan setiap orang yang berpikir buruk tentang perbedaan, setiap orang yang berpikir buruk tentang sesama. Biar Tuhan boleh menyentuh hati dan pikiran mereka agar mereka dapat berubah, mereka boleh memperoleh inspirasi yang baik, agar mereka tidak mengalami hal-hal yang buruk, intimidasi, bahkan juga mereka boleh mencintai sesama seperti Tuhan mencintai mereka, agar kedamaian dan juga kehidupan yang lebih baik dapat tercipta di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan setiap kami, Tuhan, yang mengikuti kebaktian saat ini. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing, kami menyerahkan pekerjaan dan pelayanan kami. Kami menyerahkan setiap perjuangan kami untuk terus melanjutkan kehidupan bersama Tuhan dan sesama. Kiranya apa yang kami lakukan, Tuhan berkenan untuk memberkati, agar semua yang Tuhan berkati itu dapat kami pakai juga untuk memberkati sesama kami. Inilah doa syafaat kami, ya Allah, yang kami haturkan kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami sungguh percaya apa yang telah kami doakan ini Tuhan mendengarnya, dan kami sungguh yakin Tuhan juga telah menjawabnya seturut dengan rahmat dan kebaikan-Mu. Dan kami mau mengakhiri doa kami yang jauh dari sempurna dengan bersama-sama mengakhirinya dengan menyanyikan lagu Doa Bapa Kami. Dikuduskanlah namamu.
Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan ini didasari dari bacaan Alkitab yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a yang berbunyi, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan dikumpulkan dan kita menyambutnya dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga, bait 1 sampai 5. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Pujian kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia, yang setianya ajaib. Kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, sukacita kami ketika Tuhan melawat dan memberikan pengharapan baru. Sungguh membuat kami tak lagi dapat menahan rasa syukur kepada Tuhan yang kini kami ungkapkan melalui persembahan yang telah kami himpunkan. Kiranya syukur kami tidak terbatas pada persembahan ini, melainkan terus kami nyatakan melalui seluruh hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kebaktian kita akan selesai. Maka pergilah dengan melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Biarlah kita tetap setia mewartakan kabar baik seperti yang diteladankan Yohanes Pembaptis. Biarlah dalam pewartaan kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Biarlah kita semakin kecil, tetapi Tuhan semakin besar dan dimuliakan. Sungguh ingin Kau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Diri
saudara-saudari yang terkasih, kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin.